Ngosans, ngobrol santai cuy. Hola Kalski. Dengan Maybe di sini ketemu lagi di Ngosans, ngobrol santai cuy. Ini gue sekarang sama teman gue, ada Ivan Gunawan, Maybe, Ibong sama Sony. Nah, di Ngosan kali ini tuh gue pengen ngobrol-ngobrol aja sama teman gue sih. Kebetulan emang udah lama gak ketemu dan gue baru dikenalin sama Bro Sony. Bro Sony ini bisa dibilang gini aja deh. Di kesimpulannya dia bidang usahanya banyak, dia pengusaha dan dia juga punya channel. Channel namanya apa Son? Sit Up. S-I-T S-I-T U-P Sit Up Sit Up gini Sit Up Enggak S-I-double lagi beda ini di channel Sit Up ini kita sama-sama nih bareng-bareng, tapi di channelnya kok gue lebih malu ya. Oh gitu. Iya. Begitu. Sebenarnya ini channelnya maksudnya begini, apa namanya, fun aja sih, santai. Makanya ini nggak ada openingnya guys, langsung aja kayak gini. Nah, gua datang ke sini juga, gua udah kangen banget nih sama Bro Ibong yang nggak bisa santai dia tadi, mondar mandir kayak gini kan. Entah minum apa gitu, tadi udah minum oli bekas, udah minum arak, udah minum dan lain sebagainya, baku iya. Di Ngosan kali ini sih bukan cuma ngobrol doang, kita mau ngobrol, selain ngobrol kita juga mau ngejam atau apa sih misalnya namanya, Ngejam ya. pokoknya ngejam lah lagunya Glenn Fredly yang kisah romantis. Kalau mungkin yang di sana yang suka Glenn Fredly almarhum, banyak lah ya, banyak ya, kita juga mau cover kisah romantisnya Glenn Fredly yang kisah romantis. Gak apa ya guys ya, sambil ngobrol-ngobrol, sebelum ngobrol-ngobrol masuk gua, sebelum ngobrol-ngobrol coba yuk kita ngejam ya. Lu juga nyanyi ya Tani. Siap. Kisah romantis Glenn Fredly. Mengejar dirimu takkan ada habisnya, membuat diriku menggila. Bila hari ini menjatuhkan pilihan, apapun akan lewati. Hari ini sayang, kau jawaban yang aku cari. Kisah hari ini ku bagi denganmu, dengarlah sayang. Kali ini permintaanku padamu. Guys, nyanyi yuk. Ya, dengarlah sayangku, aku mohon kau menikah denganku. Ya, hiduplah denganku, berbagi kisah hidup berdua. Cincin ini sayang, begitu juga di hatiku. Wow, hujan warna-warni, kata orang tak mungkin, namun itu
realita aja lah. Realita kenapa? Realita hidup aja gitu loh. Nah, dari berbagai profesi, dari si Ibo yang mungkin kalau guys pernah lihat video sebelumnya, dia pengusaha parabom. Bukan parabom, parakor. Nah, itu kan tali temali. Nah, kalau Sony ini, coba bisa ceritain sedikit ya Son? Oh iya, gua kalau Ibu itu jualan tali, kalau gua jualan email gitu. Email? Email dijual guys. Email dijual. Gua pengen tanya nih, email dijual gimana tuh? Nah kalau gini jadinya gua hard selling nih. Bukan soft selling tapi hard selling. Enggak, Coba kita dengar guys, gimana caranya sih? Jadi kebetulan kalau gue lebih manage ke beberapa kementerian sama beberapa militer di Indonesia. Gitu. Oke. Jadi email itu kan satu transaksi komunikasi yang diperluin banget gitu kan, buat sekarang gitu. Nah terusnya untuk menjaga kerahasiaannya makanya emailnya itu di maintenance di mereka punya server sendiri. Oke, satu server yang dimiliki sama satu instansi instansi tersebut gitu kan. Okay. Kalau misalkan lo pakai Gmail sekarang nggak tahu kan datanya ditaruh di mana. Nggak tahu. Ya kan kalau misalkan lo mau save lo moto nih handphone, moto atau ngerekam suara atau record video itu kan lo tahu. Oh ini ada di memori card handphone gue atau di hard disk handphone gue gitu. Tapi kalau misalkan yang kamannya dipakai di Indonesia misalkan pakai Gmail gitu kan nggak tahu dipakainya ditaruhnya di mana gitu. Nah kalau beberapa instansi itu harus memiliki server tersendiri kayak gitu dan itu yang kita bangun dan kita rawat gitu. Oke. Ngomong-ngomong tuh kalau lo punya usaha itu brandnya namanya apa sih bro? Kalau misalkan butuh email untuk corporate atau segala macam ini bangsa kok jadi jual. Iya gak apa-apa, nanti gue cantumin di sini guys. Ini gue cantumin di sini nanti. Ini udah mana kosan sih? Iya, ini apa nih? Apa namanya? Nanti bisa visit ya guys ya ke Instagramnya. Instagram gue aja deh. Ya udah Instagramnya Bro Sony di ada di situ. Oke. Siap. Ya, nanti lo lihat, lo harus nonton dulu baru lo bisa lihat. Nah kalau Bro Ivan sendiri, lo usaha di bidang apa sih Van? Gua kerja di kita bidangnya bertanya di food and beverage. Food and beverage. Ya. Nah nama brandnya sendiri apa sih? Kalau brand kita sebenarnya kita importir. Importir, ya. Minuman susu. Oh minuman susu, boleh kemana-mana gitu travel guys. Nah, minuman susu. Minuman bisa minuman susu sih? Kita produknya memang susu doang. Susu campuran dengan susu. Oke. Nah pabrik-pabriknya nggak? Ada pabrik-pabriknya nggak? Kalau mau kita sediain. Oke. Dulu baru kita import susu dari Uzbekistan biasanya sih. Gitu. Biasa. Aquarium dunia dong. Terus dari produknya kita dari Malaysia. Oh Malaysia. Ya. Oke. Variannya ya standar susunya kita ada susu kurma, coklat sama teh tarik. Oke. Nama brandnya apa nih Van? Brandnya Origina. Itu di mana? Di Instagram kah atau di mana? Kita di Instagram ada. Namanya apa di Instagram? Origina Official Indonesia. Original Official Indonesia ini Origina, nggak pakai L. Nah kalau misalkan mau beli ada di Range Market kita ada. Di Range Market, oke. Nama brandnya di toko lain. Oh, iya. pokoknya tadi itu nama susunya udah ya, udah jatuh ya. Nah kalau Ibong nih teman gue ini tetap kan parabom di video atau di channel gue ini. Sebelumnya kan kita udah bahas masalah parabom kan. Nah kalau di Ibong sendiri kan nama Instagram lo apa nih? Parabom Shop. Parabom Shop nih. Parabom Shop. Oke. Bentar deh. Lu tadi kan bilang nggak mau ngedit. Ntar lu mau naruh cantumin IG kita masing-masing di sini gak sih? Itu namanya edit juga ya. Cuma pencantuman nama aja gitu loh gitu kan. Nah iya. Pada intinya sih kita mau ngobrol aja ya. Nah hari ini kita mau ngobrolin apa sih? Ngobrolin ya yang normally aja lah manusia alamin gitu loh. Untuk masalah ini kan tadi gue udah bicara ya masalah teman gue punya usaha A, punya usaha B, punya usaha C. Nah apa sih kendalanya? Apalagi di masa COVID kayak gini kan pasti ada aja kan pertangkapan dalamnya gitu, maksudnya yang naik turunnya.
apakah karena impact apa gimana sih? Kalau untuk gue pengen nanya dulu ke teman gue Ibong yang punya usaha Parabong yang kali kemali yang mungkin nanti bisa cek di video gue sebelumnya ya, video gue sebelumnya sama si Ibong. Nah, lo kita tanya nih guys nih, lo ke impact nggak sih sama kondisi COVID saat ini, Bong? Apakah usaha lo Parabong ini jadi merosot gitu pemasukannya, gitu income-nya, omsetnya, apa bagaimana gitu? Sebenarnya sih Sharing aja ya. Sebenarnya sih kayaknya impact semua orang kayak kena impact ya, termasuk gua pasti kena impact juga. Jadi waktu pas apalagi pas awal-awal pandemi ya, awal pandemi tuh gua tuh ngerasa kayaknya penjualan gua menurun drastis. Akhirnya gua harus bikin kerjaan lain lagi atau enggak main kerjaan lagi juga gitu loh. Gitu lu jangan cengas-cengas gitu. Nah mungkin nggak ngerti, gue sendiri nggak ngerti sih, maksudnya gimana? Lu bisa lebih perjelas nggak? Makanya Oke. banyak aslinya kita. Iya, Biar lebih jelas gitu. Jadi gini, sebenarnya waktu pas pandemi itu, start mulai pandemi, gua itu udah ada side job. Nah, jadi si Parabong ini memang yang utama. Nah, pekerjaan sampingan gue itu sebenarnya gue bikin candi. Enggak amat. Gitu, mati aja anjing. Jadi gue itu lu sih gue tuh trading tadinya. Oh, trading, guys. Gue belajar Yeah. trading, gue mulai Yeah. belajar baca candlestick atau apa. Gue trading spesifiknya itu, gue tradingnya itu di digital currency. Oh, Endostik gitu. bukannya udah mati ngepet kan? Ya ini ngepet online. Oh, Iya, bener-bener. ini ngepet online gitu. Tapi itu mengimpact sama lo, maksudnya dengan kayak gitu, selain usaha main lo itu yang utama Parabong itu ngebantu saat ada meeting ngebantu ketutup lah paling enggak gitu loh. Jadi paling enggak untuk gua hidup sehari-hari juga masih bisa ketolong dari si kripto itu selama kita mainnya masih di batas wajar gitu. Yeah. Kita main itu ya ketutup lah gitu. Sementara Yeah. si tadi sendiri juga walaupun dia menurun tapi dia tetap ada. Yeah. Gitu. Jadi income gua ada yang dari si Parabong, ada yang dari kripto ini gitu. Oh, oke. Kalau Bro Sony gimana? Lo bisnis lo keramat nggak sih di kondisi COVID yang ya begitulah gitu. Ngehe ya. Nah, Kalau misalkan ya sama kayak Bung bilang, kalau misalkan semua dunia dan semua bisnis itu pasti ada impact gitu kan. iya. Ya, walaupun impact positif atau negatif itu pasti ada, tapi kebanyakan negatifnya gitu. Iya. Yang positif paling zoom gitu. Iya. Iya. Jadi dia naik gitu kan. Iya. Jadi miliarder baru gitu. Nah. Tapi kalau misalkan untuk bisnis gue sendiri ada impactnya karena beberapa instansi yang gue maintain itu kan ada juga yang private sector gitu, private sector yang itu dia jauh maintenance UMKM apa segala macam itu Jadi berkurang ya. jadi berkurang gitu. Jadi dia nggak bisa bayar untuk maintenance Servisnya, servisnya ya. services maintenance itu dia nggak bisa bayar gitu. Tapi kalau misalkan dibilang mati enggak, karena instansi yang kita jaga kayak pemerintahan, kita pun tetap membutuhkan jasa kita. Oh, Ya apalagi untuk ini ya, buat kalau misalkan buat dokter obat-obatan, lo rumah sakit belum nggak sih? Rumah sakit enggak. Tapi ujungnya rumah sakit Oh ya kasih itu ya. instansi yang ujungnya rumah sakit kita maintenance. Oh itu pasti masih dipakai selama ini kan masih. masih Iya, karena rumah sakit itu ujung-ujungnya nanti kan ke instansi itu. Ah, oke. Kalau dari bisnis lo yang tadi lo sebutin itu Justru di saat semuanya pandemi kita tuh baru mulai. baru mulai gimana? Kita jatuhnya ya startup lah. Kita baru perusahaannya baru berdiri tuh malah justru di saat pandemi itu. Ya, itu memang ya sulit banget lah buat. Nah kita apalagi memperkenalkan produk baru yang benar-benar baru di Indonesia orang belum kenal, itu kan PR-nya banget PR-nya gitu. Iya, Dan iya. kita juga bergeraknya kan nggak apa ya, selalu bergerak lah. Iya. Kita kalau misalkan sebenarnya kita bisa lari ke sekolah kemana karena ada pandemi Iya. ya susah Iya. gitu loh.
Tapi untuk mengatasi itu gimana cara lo? Kita sih so far ya kita kerjasama, kita juga berdua juga kerjasama sih sama distributor besar juga. Oh gitu. Baru mulai gitu. Jadi untuk penyebarannya ya udah lumayan lah penyebaran. Cuman ya PR kita masih memperkenalkan produk. Oke. Yang PR-nya masih kita kerjain terus. Product knowledge ya. Bukan product knowledge. Apa tuh? Pengenalan produk itu sendiri. Kalau untuk ke si Produk lu berupa apa sih? itu tadi minuman bro. Minuman yang susu itu tadi. Itu. Oke. Kalau pabrik-pabriknya guys. Kalau memang mau pabrik-pabriknya, mereka bisa provide. Sekarang gue yang pengen nanya sama lu. Oke. Gue ditanya guys, Yus. Kerjaan lu ganggu gak sih pas pandemi ini? Kerjaan. Makin banyak kasus. Nah, kalau dibilang kerjaan, sekarang kan kerjaan gue kan memang kan di dunia jasa ya, jasanya jasa hukum. Nah kalau untuk masa pandemi kayak gini kita bisa bilang kalau untuk jasa hukum sendiri, orang dari mulai keluar rumah sampai dengan dia ke kantor sampai balik lagi ke rumah itu pasti berkaitan dengan hukum. Maksud gue apa guys? Maksudnya gini, dari mulai kita di rumah dulu deh. Di rumah itu ada hukum keluarga kan. Ada hukum pernikahan segala macam, masalah keluarga segala macam. Kita tahu lah perceraian, masalah harta gonong gini, masalah hak asuh anak segala macam. Nah kalau kita keluar, nah bawa mobil, bawa motor, mau naik skateboard, kita berkaitan dengan sama undang-undang lalu lintas dan lain-lain sebagainya. Di kantor ada undang-undang undang-undang PT lah, perusahaan bagus dan sebagainya gitu, sampai dengan pulang lagi ke rumah. Jadi kalau misalkan ditanya sama Bro Sony apakah bisnis atau mungkin usaha yang gue beliin sekarang ini di bidang jasa hukum itu mengimpact gue saat masa Covid kayak begini, ya ada, dalam arti ada apa gimana, karena memang misalkan di sektor bisnis ya PT. Nah sekarang masalah PT kayak gini kan kalau memang mereka lagi ada impact dari Covid kayak gini kan ya agak susah juga ya menunjuk seorang kuasa hukum ketika mereka sedang ada masalah apa, penagihan hutang lah dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu juga kan mengimpact juga sih kalau bisa dibilang secara terus terang sih memang begitu. Impactnya apa ya, ketika mereka mau menunjuk kita juga kadang mereka mempertimbangkan tuh masalah fee yang mereka akan bayarkan ke depannya untuk pengacara saat mereka lagi ada masalah keuangan, masalah perusahaan dengan pihak ketiga dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ya begitulah ya, di masa Covid kayak begini juga ya walaupun satu mengimpact, mungkin satu lagi juga tuh bisa menutupi yang mengimpact kayak gini. Jadi ya masih berjalan lah, walaupun tidak seperti sebelum pandemi atau sebelum Covid. Kepanjangan ngomongnya. Iya, begitulah kurang lebih. Jadi semuanya itu mengimpact, tapi yang jelas kuncinya adalah tetap semangat aja. Kita namanya juga ngomong kayak bicara juga kan dalam arti namanya rezeki ya kan, nggak tahu kan dari mana aja, bisa aja dari bidang yang kita gelutin atau di luar bidang yang kita gelutin gitu. Oke, panjang sih. Tapi ada di otak gue seperti itu. Kalau kayak tentang profesional gitu. By the way guys gitu. Udah lama nih Mosans nggak muncul di channel gua. Bukan Mosan saja, react sama video klipnya K-pop dan lain sebagainya itu nggak muncul. Ya memang karena gitulah, namanya kita realistis aja guys ya. Realistis dalam arti ya kita mengedepankan apa yang menghidupi kita lah gitu. Di channel ini pokoknya intinya mengentertain dan sharing aja. Oke, pertanyaan berikutnya. Udah. Udah belum? Hah? Udah sih. Berarti udah selesai dong. Gue udah tanya Bro Ivan, gue udah tanya Bro Sony, gue udah tanya Bro
Ibo. Ya begitulah. Jadi pokoknya tetap semangat, jangan kendor. Ya Makanya apapun. yang K-pop. Guys, sorry tadi itu keputus ya. Pokoknya kita singkat aja ya, gak usah lama-lama. Tadi lanjut soal K-pop ya. Kalau soal K-pop sih sejujurnya dari Sebenarnya tadi belum nanyain itu. Gak apa-apa, K-pop itu ya gua sendiri sih sebenarnya nggak terlalu dengerin karena gua lagi asik dengerin tetangganya itu. apa tuh? Seberang lautan ya. Seberang lautan banget ini Japanese Seberang rock band. lautan, bukan kolam susu gitu. Tahu banget. Nah itu Japanese rock band. Iya. Nah, itu gue lagi seneng dengerin itu. Tapi gue nggak seneng dengerin rock and chill. Gitu. Gue lagi seneng dengerin Wagaki Band. Apa tuh? Nah nanti di video selanjutnya gue kasih tahu siap. kenapa alasannya. Keren dong ya. Gitu. Keren. Keren abis. Kalau Gitu. misalkan masalah kultur musik Jepang ya, Hmm. gua itu dari tahun 90-an gua dicekokin sama orang tua gua kali ya. Itu kultur musik Jepang itu gua dikasih tahu sama Cassiopeia. Cassiopeia keren. Kayak Basis gua itu dong keren. Casio. Bodo amat. Ya udahlah, guys. Ya pokoknya nanti kita check out lagi untuk next video ya. Sama Bro Sony, sama Bro Ivan, sama Bro Ibo. Tapi sebelumnya mungkin kita mau cover lagunya Benci Untuk Pencintanya Naif ya. Kemarin setan. Gak apa-apa ya? Enggak, Gak apa-apa ya? malam. Untuk penutupan gak apa-apa ya? Udah malam setan. Ya. Ntar gue ngomongin tetangga gua. Ya udah guys, berarti tidak memungkinkan untuk next video aja. Tapi Nanti. thanks for watching guys, thanks untuk udah nonton video ngosas kali ini. Semoga terhibur. Nah, jangan lupa subscribe channelnya Bro Sony itu namanya apa tadi? Sit up yang tadi di awal video. Nah lo Parabong di Instagramnya cek Ya. aja Parabong dan lo di Original Original official Indonesia. original official Indonesia. Nggak pakai L original. Original. Ini pakai L tadi original. Oke, iya udah gue salah. Original official Indonesia. Oke guys. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe. 1 and 2 Bye. Jangan lupa di subscribe ya guys.